Lanjut, Rik. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, tadi saya janjikan untuk materinya ya. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Ya. Oke. Tampak ya, Bapak Ibu ya? Kelihatan, Bu. Oke, baik. Jadi pedagogi berbasis budaya tadi sudah dibahas tentang pedagoginya. Kita lanjutkan ke pengertian budaya barangkali. Tadi kan sudah kita bahas sekilas ya tadi budaya. Jadi budaya itu bisa dibilang kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya umum ada di masyarakat. Nah, di sini nanti terkait budaya barangkali untuk integrasi di dalam pembelajaran nanti akan kita lihat tadi kan ada posisi budaya dalam pendidikan ya nanti akan kita lihat di sana budaya yang seperti apa yang akan dimanfaatkan dalam pembelajaran. Jadi karena budaya itu sebenarnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat umum dalam masyarakat. Kemudian budaya ini juga merupakan keseluruhan sistem gagasan. Nah, ini bisa sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat di sini. Kemudian budaya di sini yang akan digunakan ini memang keseluruhan bisa dibilang kebiasaan-kebiasaan, keseluruhan sistem gagasan, tindakan maupun hasil karya, tapi yang di sini yang dimaksud adalah yang bersifat etnis. Jadi kalau misalnya pada masa sekarang itu sebenarnya kita juga HP itu merupakan salah satu produk budaya ya, produk hasil karya manusia, tetapi memang untuk apa namanya? Yang akan digunakan dalam pembelajaran ini adalah sesuatu yang bersifat etnis. Memang ada semacam unsur politisnya untuk membuat siswa itu merasa bangga dengan budaya yang dari nenek moyangnya, kemudian merasa cinta tanah air. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang apa semacam tujuan politis untuk di pembelajaran. Nah, sehingga nanti kalau misalnya kalau ada Bapak Ibu barangkali bahasan budaya, Bu, kenapa budaya dalam kelas itu juga budaya tapi bukan yang dimaksud di sini karena memang budaya yang dimaksud di sini adalah budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang yang masih ada sampai sekarang. Jadi kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang masih ada sampai sekarang yang berupa warisan dari nenek moyang kita begitu yang dimaksud di budaya yang ada di kurikulum kita. Oke, baik. Tapi nanti kalau Bapak Ibu barangkali meneliti tentang budaya yang ada di kelas, itu juga budaya. Tapi budaya ini yang dimaksud di sini bukan budaya dalam arti luas ya, jadi budaya khusus ya. Budaya ini tadi ada yang dari dulu sampai sekarang ini masih. Oke, jadi budaya ini ada yang Oke, sebentar. Budaya ini ada yang dari dulu, sekarang masih. Kenapa? Karena kegiatan budaya ini sifatnya, budaya itu adalah dinamis, hidup atau berkembang, itu menurut Goldberg. Kemudian karena adanya peradaban yang semakin berkembang, ada pengaruh budaya lain, kemudian ada semacam keyakinan agama, kemudian ada beberapa faktor, itu bisa menjadi faktor pengikis atau pendorong perubahan atau budaya itu masih ada juga yang sampai sekarang, tetapi ada sedikit perubahan atau disebut sebagai akulturasi. Misal nih contohnya, kalau zaman dulu barangkali Bapak Ibu tahu tentang kentongan. Nah, di kentongan ini apa namanya? Kentongan itu di masyarakat zaman dulu adalah digunakan. Bapak Ibu tahu kentongan? Tahu, Bu. Tahu Tahu, ya? Bu. Ya, jadi kentongan kalau zaman dulu itu digunakan untuk mengumpulkan misalnya di kepala desa mau mengadakan rapat, itu kan dipukul kentongan. Berita bahwa ternyata ada orang meninggal, berita bahwa ada bahaya, berita bahwa apa namanya? Berita bahaya, berita mau apa? Ada banyak hal ya. Jadi memang kentongan digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya adalah mengumpulkan. Nah, apakah masih ada kentongan itu sampai sekarang? Masih kan? Cuma barangkali peruntukannya jadi agak beda. Ada yang dibuat hiasan, ada yang bahkan kalau itu digunakan oleh apa namanya? Itu sih
Kalau yang di dekat rumah saya itu orang jualan nasi goreng ya. Jadi orang jualan nasi goreng bawa kentongan, dipukul. Gunanya untuk apa? Ngumpulin orang, tapi ngumpulin orang buat beli nasi gorengnya. Oke, jadi ada beberapa hal yang masih ada sampai sekarang, tapi ternyata penggunaannya yang berubah. Karena budaya ini sifatnya dinamis. Jadi ada yang masih ada sampai sekarang, dan itu nggak hanya yang berupa benda ya. Kalau tadi kan benda yang hasil karya tadi ya. Tapi ada juga bentuk-bentuk lain yang memang sampai sekarang pun masih ada. Barangkali ada acara selamatan, acara apa, dari dulu ada, sekarang juga masih. Cuma peruntukannya ada beberapa yang berbeda. Bahkan tari-tarian dulu ada yang kan baju-bajunya dulu barangkali terbuka. Sekarang oke masih sama, cuma pakai ada daleman yang warnanya senada kulit dan sebagainya. Ada beberapa semacam penyesuaian akulturasi. Oke, selanjutnya. Keunikan budaya itu sendiri. Budaya yang dimiliki oleh masyarakat itu beragam dan unik. Karena tidak ada bentuk komunikasi yang homogen dalam budaya atau masyarakat. Nah, satu daerah dengan daerah lain mempunyai beberapa hal yang mirip, tapi kemiripan tersebut tetap memiliki keunikan tersendiri dalam setiap masyarakatnya. Contoh, tadi kan ada bahasa ya, misalnya ya, bahasa. Mungkin kalau yang di Jawa misalnya, bahasa sama-sama bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang di Jogja dengan yang di Jawa Tengah barangkali di Jawa Tengahnya aja bisa bentuknya yang di mungkin di Solo, di Kebumen atau mungkin di daerah lain dengan yang di Jawa Timur ada semacam logat, ada beberapa kata istilah yang berbeda itu baru bahasa yang seharusnya bahasa yang sama, tapi ternyata ada berbeda. Barangkali di tempat lain juga begitu. Mungkin di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Irian, pasti ada semacam keunikan-keunikan yang dalam masyarakat lingkup yang lebih kecil bisa berbeda dengan masyarakat lingkup kecil yang lainnya meskipun hal yang sama. Jadi ada semacam kemiripan tapi memiliki keunikan tersendiri. Bahkan tadi yang saya sebut kentongan tadi pun begitu. Yang si kentongan tadi juga di Bali ternyata ada, cuma namanya lain misalnya. Namanya kulkul kalau di Bali. Nah, di sana juga untuk mengumpulkan, tapi mengumpulkan orang untuk beribadah. Gitu. Oke, jadi misal kita lanjutkan tadi yang unsur kebudayaan ya. Unsur kebudayaan tadi ada 7. Bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup, mata pencaharian hidup, sistem religi, kemudian kesenian. Yang sering kita lihat kan yang kesenian. Oke, itu unsur kebudayaan. Kemudian wujud budaya, tadi sudah kita bahas, ada ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Ini menurut Kuncaraningrat ya. Sudah ada bentuk yang aktivitas, tindakan, jadi ada semacam kegiatan. Ada pula benda-benda hasil karya manusia. Itu wujud budaya. Nah, dari wujud budaya ini, dari luar, dari ahli lain pun ada. Namanya artefak, kalau disebutnya itu benda budaya. Benda-benda hasil karya manusia, disebutnya artefak. Kalau mentifak ini merujuk pada gagasan, nilai, kepercayaan yang dianut bersama, bisa agama, matematika, sains, itu masuk sebagai mentifak. Sedangkan sosiofak itu aturan-aturan untuk mengatasi masalah hidup sehingga hidup tertib dan damai. Nah, ini bisa dipandang sebagai cara di mana orang mengatur masyarakat dalam berhubungan antara satu dengan yang lain. Sebenarnya sama ya di para ahli di luar dengan di Kuncaraningrat, sepertinya Kuncaraningrat dulu juga mungkin hasil ini ya, nggak tahu dulu beliau menulisnya gimana, tapi sepertinya kalau dilihat-lihat mungkin kalau dari yang saya sebutkan ini duluan Kuncaraningrat, tapi oke baik, kita tidak sedang dalam membahas sejarahnya ya, siapa yang lebih dulu. Tapi ternyata di Kuncaraningrat bahasanya di buku tersebut bagus sekali saya lihat. Jadi memang menyeluruh. Nah, ini tadi yang posisi budaya dalam pendidikan itu bisa dimanfaatkan untuk belajar tentang budaya. Biasanya belajar tentang budaya ini adalah mempelajari budaya. Nah, mempelajari tentang budaya ini biasanya ada dalam pelajaran seni budaya atau mungkin ekstrakurikuler ya, belajar menari, belajar melukis, belajar, nah seperti itu. Nah, kemudian belajar dengan budaya. Belajar dengan budaya ini memanfaatkan budaya ini dalam pembelajaran, bisa dibilang sebagai media, sebagai alat.
Oke, jadi di sini budaya dimanfaatkan semacam alat. Nah, ini agak mirip dengan yang belajar melalui budaya, cuma agak berbeda. Kalau melalui itu adalah melalui sebuah aktivitas. Misal dengan melukis melukis apa misalnya ya, melukis ada kalau di SD kan ada ini ya, ada semacam tema-tema walaupun kalau di kurikulum Merdeka kan sudah tidak berbasis tema lagi ya, sudah pelajaran lagi ya. Cuma ada sesuatu hal yang bisa kita barengkan gitu. Dengan melukis sesuatu bisa belajar tentang titik, garis dan sebagainya. Atau misalnya melalui menggambar si batik misalnya, batik kawung atau batik apa. Siswa belajar tentang nah misalnya kayak gitu itu. Selain di situ adalah belajar tentang hal yang lain. Ini kalau yang melalui, tapi kalau dengan itu adalah memanfaatkannya sebagai media. Nah, ada lagi nih. Dalam buku saya ini kemarin saya tuliskan bahwa belajar berbudaya. Jadi saya tambahkan di situ belajar berbudaya. Belajar berbudaya itu apa? Jadi melalui sebuah pembiasaan-pembiasaan yang sekarang ada di sekitar kita barangkali di sekolah setiap apa itu kalau di Jogja yang keistimewaan setiap Kamis Pahing menggunakan. Kemudian setiap ketemu guru melakukan pembiasaan yang salam sapa itu kan belajar berbudaya. Jadi budaya yang baik kita semacam turunkan ke anak didik kita untuk menjadi mungkin kesopanan dan sebagainya. Jadi ada pembelajaran budaya yang baik di siswa-siswa itu belajar berbudaya. Tuh. Nah, landasan pendidikan berbasis budaya itu sendiri salah satu tujuan utamanya adalah transmisi budaya dari generasi ke generasi. Transmisi itu apa Bapak Ibu? Bu, kita seringnya mendengar transfer gitu ya. Bedanya apa transfer dengan transmisi? Kalau transfer, kalau Bapak Ibu transfer itu satu garis atau kebanyak garis? Konvergen atau divergen? Kan cenderung satu baris ya. Kalau transmisi itu kan kayak sinyal transmisi menyalurkan kayak sinyal WiFi itu kan banyak sekali. Nah, itu transmisi. Jadi memang nggak hanya satu arah, banyak memancar. Nah, kemudian landasan yang lain teori sosiokultural Vygotsky bahwa peran budaya dalam pengembangan pembelajaran itu pentingnya interaksi siswa dengan nilai-nilai budaya dan elemen untuk memperoleh pengetahuan. Jadi budaya itu mempunyai peranan yang penting dalam interaksi siswa dan nilai-nilai budaya. Sedangkan kalau Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan tadi sepertinya juga sudah disebutkan Mbak Putri ya. Ya, itu tujuan pendidikan itu untuk apa? Kemudian adanya pendidikan ini selaras dengan budaya di sekitarnya. Jadi siswa dilatih untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan kehidupannya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar siswa harapannya itu yang bisa ditaruh di pembelajaran nanti apa namanya pembelajarannya bisa berdasarkan di situ. Oke, baik. Kemudian hal yang perlu diperhatikan calon guru, guru dosen, peneliti pendidikan. Bagaimana budaya tadi kita observasi atau mungkin mewawancara atau kita manfaatkan untuk diintegrasikan dalam rancangan pembelajaran yang disusun. Tadi kan kalau pedagogik itu kita memahami karakteristik siswa, kemudian membuat perencanaan. Nah, perencanaannya ini berdasarkan dari memahami karakteristik siswa tadi. Kita lihat budaya yang ada di sekitar siswa. Cocok enggak? Kalau sesuatu yang sebenarnya tidak ada di sekitar siswa, kemudian kita paksakan, apakah itu pas atau enggak? Nah, itu nanti masuk di sini. Bagaimana kita mencari untuk diintegrasikan dalam rancangan pembelajaran? Kita harus bisa memetakan memvisualisasikan dan mengintegrasikan pembelajaran berbasis budaya ini melalui penyelidikan. Jadi penyelidikan menggunakan strategi instruksional yang tepat itu yang seperti apa. Nah, tentu saja ini disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Oke, nah contohnya ini kalau ini kebetulan contohnya di matematika transformasi geometri pada motif batik semen Rama. Nah, ini. Oke. Kemudian integrasi dalam pembelajaran. Ternyata di Borobudur itu bisa ke bentuk-bentuk geometris apa.
Kemudian ini Candi Prambanan. Oke, kemudian penghitungan weton. Nah, ternyata tapi kalau ini basis dan modulo, kalau ke SD kan ya, mungkin kalau ke SD bukan ke basis dan modulo tapi pembagian bersisa. Tapi saya rasa kalau yang di bagian ini kalau ke siswa kita saya rasa karena nggak begitu tahu ya tentang weton-weton ini sepertinya mungkin integrasinya sama pelajaran bahasa Jawa kalau di Jawa. Nah, ini cuma contoh aja, nggak harus maksudnya. Kalau di Kalimantan ya jangan dikasih ini, kalau di Sumatera jangan dikasih ini gitu ya. Ini contoh-contoh kalau yang di Jawa begitu. Nah, tapi mungkin ada yang di bawah ini. Kalau penentuan hari ke-7, ke-35 itu ada nggak yang kayak Senin Legi, Senin Wage misalnya kayak gitu itu. Hari ke-35-nya itu jatuh pada, nah misalnya kayak gitu. Itu bisa ke pembagian bersisa. KPK FPB juga bisa di 35 itu. Itu salah satu contoh. Nah, yang perlu kita lihat culture atau budaya itu semacam custom yang berkearifan lokal. Jadi kalau si culture itu ada nilai luhur dan edukatif. Kalau custom itu kebiasaan masih ada yang positif dan negatif. Sedangkan di culture budaya yang mau kita teliti itu adalah yang ada nilai luhur dan edukatif. Barangkali itu mungkin ada yang mau ditanyakan. Yaitu terkait pedagogi tadi berbasis. Nah, barangkali mungkin saya ini kali ya saya contohkan. Kebetulan ada, tapi ini belum terbit sih. Kemarin baru saja dikirim. Saya carikan dulu. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S1 saya, bimbingan saya kebetulan, itu bikin ini tentang dam-daman. Sebentar, saya carikan. Mana ya? Bentar. Kemarin artikelnya ya. Oke, bukan di sini. Ini. 2023. Oke. Kemarin yang disubmit ke jurnal internasional. Tapi ini kebetulan mahasiswa bimbingan saya S1 di pendidikan matematika. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat. Tapi jangan diminta filenya, soalnya ini belum terbit nih. Mana tadi? Pindah. Nah, ini hasil skripsi dari mahasiswa S1 saya. Kebetulan ini belum ujian dan baru saja dikirimkan ke jurnal internasional tentang etnomatematika di permainan tradisional bas-basan. Nih, kemarin saya perlihatkan sebentar tentang hasilnya. Jadi, mahasiswa tersebut dia melakukan wawancara dengan fasilitator dan manajer di ini dolanan anak gitu ya. Di dolanan anak begitu melakukan wawancara dan melakukan, jadi tadi kan ada melakukan wawancara, observasi dan sebagainya dari permainan-permainan tradisional, kemudian dilihat dihubungkan dengan kurikulum. Kebetulan karena ini mahasiswa S1 pendidikan matematika, jadi dia hubungkan dengan pembelajaran matematika di SMP ini kebetulan. Permainan dam-daman atau bas-basan. Nah, di sini. Ternyata untuk permainan ini bisa dibentuk seperti ini
dia ceritakan tentang permainannya dan langkah-langkahnya seperti apa, dia ceritakan. Kemudian penghitungannya seperti apa. Kemudian dia juga menceritakan bahwa di sana ternyata kita bisa gunakan untuk mempelajari pelajaran matematika. Nah, ini contoh-contoh bentuknya. Dia berikan contoh-contoh bentuk. Yang nomor 1 ini di sini adalah dia bentuknya dengan segitiga ini ya. Segitiga sama kaki. Kemudian yang nomor 2 ini tentang segitiga. Oh, kalau ini right triangle. Ini segitiga siku-siku. Ini contoh dari segitiga sama kaki. Nah, dia ceritakan yang gambar 3 ini tentang persegi. Kemudian yang nomor 4 ini tentang persegi panjang dan seterusnya. Jadi bentuk-bentuknya. Matematika yang lain yang bisa diajarkan ternyata ada tentang keliling dan luas. Nah, ini. Ada keliling dan luas, cara menghitungnya bagaimana, bahkan cara pembelajarannya ke siswa, dia ceritakan di sini, dia gambarkan. Untuk membelajarkan keliling, nah ini di sini 1, 2, 3, 4, siswa diajak menghitung ke sana, sehingga keliling dan sebagainya. Kemudian luas, di siswa-siswanya diajak menghitung banyaknya ini, apa namanya, persegi satuannya di sini. Menghitung areanya. Kemudian kekongruenan. Jadi dia di sini di bentuk-bentuknya ini dia juga menceritakan bahwa ini kekongruenan di segitiga. Ini bisa loh. Mana sudut sehadap, mana sudut yang dan seterusnya. Kemudian hubungannya seperti apa. Tapi kebetulan ini untuk anak SMP ya. Kemudian tentang sudut, mana sudut sehadap dan sebagainya. Begitu. Nah, ini dihubungkan dengan kurikulum. Ternyata di kurikulum Merdeka seperti apa? Nah, ini pernyataan yang ada di kurikulum, ditranslate, diambil, kemudian dibawa ke sana. Nah, selesai conclusion-nya. Udah. Itu salah satu paper, artikel yang ditulis oleh mahasiswa bimbingan saya di S1. Nah, harapan saya minimal Bapak Ibu bisa membuat yang seperti itu minimal. Kalau lebih bagus lagi, alhamdulillah begitu. Jadi memang apa namanya? Ini tadi saya bilang masih bentuk paling sederhana untuk, tapi tidak harus. Kalau tadi kan kebetulan kenapa matematika, karena memang kebetulan mahasiswa matematika. Nah, nanti kalau Bapak Ibu di sini bukan ke matematika boleh. Bu, saya mau ke bunyi resonansi misalnya. Kan ada IPA-nya atau apa di SD, materi apa. Atau misalnya menggunakan wayang untuk membelajarkan tentang apa karakter di PPKN. Boleh. Bu, saya mau wayang tapi matematika untuk hitung-hitungan. Boleh, ada nanti beberapa artikel yang membahas tentang hal itu. Bisa kita apa namanya? Bisa kita cermati kembali dari beberapa artikel yang sudah ada sehingga nanti Bapak Ibu saat membuat pun sudah ada bayangan membuatnya. Jadi sudah kita semacam analisis contoh-contohnya begitu. Begitu Bapak Ibu, kalau misalnya diperlukan mau jalan-jalan untuk melihat-lihat boleh. Kemarin yang mahasiswa itu yang di mahasiswa S1 itu ada hari jalan-jalannya, tapi saya ajaknya hanya ke Museum Sono Budoyo karena kebetulan yang murah untuk masuknya itu cuma 10.000. Kalau mahasiswa S1 saya ajak yang agak mahal, kasihan mahasiswa S1 di sana. Masuk Sono Budoyo itu banyak sekali yang bisa dilihat di sana. Tapi nggak harus di situ. Barangkali kalau misalnya Bapak Ibu apa namanya saat ini yang berada di luar Jawa misalnya mau melihat yang ada di sekitarnya boleh. Jadi bisa digunakan tidak harus yang di Jawa karena kebetulan kalau di sini yang bisa saya contohkan yang dekat dengan saya kan yang di sini ya. Begitu. Itu barangkali atau mungkin yang di Jakarta mau membahas ondel-ondel gitu. Soalnya kemarin pas ada semacam apa ya diklat di Jakarta gitu, kebetulan saya bolak-balik Jakarta Bogor selama 1 bulan itu Jakarta Bogor gitu, hampir bisa dibilang pulang dalam seminggu pulang sehari balik lagi gitu. Kemarin sempat di tahun kemarin itu pas yang di Jakarta ini
tentang budaya itu bahas ondel-ondel gitu Bapak Ibu guru SD itu. Jadi Mas jalan-jalan terus kemana aja kemarin tuh. Lucu-lucu itu. Kalau yang mungkin di tempat lain itu kalau yang di tempat lain juga ini apa namanya? Kemarin sempat penelitian tentang musik sape juga. Tapi ini apa? Saya nggak sempat ke sana. Jadi teman-teman tim yang ke sana mau ke Kalimantan belum ini. Tapi menarik itu. Nah, untuk yang musik sape ini belum sempat apa saya bikin untuk artikelnya, tapi sudah mencoba untuk menata data-datanya. Begitu Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau barangkali ingin menyampaikan sesuatu. Oke, baik. Ini tadi yang sholat maghrib sudah balik belum? Sudah ya. Udah, Oke, Bu. jadi oke, untuk yang pertemuan selanjutnya barangkali kita bahas artikel-artikel lagi. Tapi mungkin artikelnya nanti bisa Bapak Ibu cari untuk mencari artikelnya barangkali ada kesulitan. Jadi mungkin untuk yang tadi ada yang saya belum lihat di Google Drive ya, sudah dikumpul belum. Sehingga kalau sudah dikumpul saya tahu kesulitannya di mana. Kan akan terlihat di situ copy paste atau enggak. Jadi usahakan untuk belajar untuk tidak copy paste. Jadi seumpama mengutip, bagaimana cara mengutip? Kan bukan copy paste, untuk membiasakan biar besok untuk menulis itu lebih mudah. Itu Bapak Ibu. Apalagi copy pastenya satu halaman. Kemarin sempat ini sih, apa namanya? Ada beberapa yang kadang copy paste di Google, ada yang sempat menemukan ada yang pakai IE. Kok saya tahu kelihatan Bapak Ibu. Baru sekilas pandang mata gitu langsung kelihatan pakai AE sama enggak itu. Oke, baik. Itu mungkin kalau mahasiswa S1 yang belum ini bisa jadi enggak ini ya. Coba kalau yang udah kebiasaan, udah tahu mana yang terlihat AE sama enggak itu nanti akan kelihatan juga sih. Oke, baik. Itu barangkali ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Oke, nanti masih ada kuliah lagi dengan Pak Agung ya? Oke, Iya, Bu. capek ya dari pagi setiap Sabtu. Oke, Bapak Ibu, barangkali itu kalau tidak ada yang ingin ditanya, saya tutup dulu. Bu, ini terkait apa, Bu? Jadwal kuliah kita. Kita kan berbenturan dengan 2 sholat maghrib gitu kan. Jadi rasanya banyak yang enggak efektifnya gitu. Ketika yang di sana sholat maghrib, kita istirahat dulu. Ketika kami yang di sini sholat maghrib, istirahat lagi gitu kan. Jadi banyak rasanya ya waktunya Bang ya, tersita karena istirahat. Kalau kita ganti jadwalnya gimana, Bu? boleh. Mau dipindah di hari apa? Jumat barangkali? Kalau Sabtu kayaknya penuh banget soalnya. Sabtu udah sampai malam. Ya, Kalau Mas. yang jadwal ya kan, kalau hari coba teman-teman yang lain kalau hari Kamis gimana? Kamis malam, Boleh. malam aja nggak apa-apa. Oh ya, boleh. Kamis malam juga nggak Maghrib apa-apa. kita mulai jam 7 atau jam setengah 8 gitu. Kalau saya nggak masalah, kayaknya soalnya Sabtu kecapean jadi rasanya nggak efektif ya. Mau kuliah udah Soalnya keseringan itu gitu kan. Ya. ya takut matanya Terus sakit. Saya juga membayangkan untuk kuliahnya itu saya sebenarnya ini gimana nanti untuk Bapak Ibu yang kuliah itu mesti pas saya udah di jam-jam akhir, apalagi habis itu di Pak Agung udah Pak Agung ngomong apa gitu kayak suara ini ya apa jadi suara pengantar tidur jadinya.
Boleh. Tidak harus di Jumat Sabtu, bahkan mau Senin sampai Kamis di hari apa milih boleh, mau malam boleh. Kesepakatan nanti coba kami sepakati aja dulu di Oh, grup kalau oke, bisa baik. nggak melewati teman. Oke, baik. Oke, Bu, terima kasih. Boleh. Terima kasih Bu Susi. Barangkali ada lagi Bapak Ibu? Materi tadi bisa di-share, Bu. Oh, bisa. Tapi kalau yang artikel mahasiswa S1 tadi nggak bisa saya share. Belum terbit soalnya. Ya, materi Ibu tadi. Oke. Bisa. Nanti saya share. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada. Tapi tadi yang di materi saya, yang tentang pedagoginya tadi enggak. Saya langsung ke budayanya. Tadi pedagogi dibahas di Mbak Putri tadi, barangkali. Kemudian saya lanjutkan ke budayanya, barangkali di situ. Iya, Bu. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Oke, baik. Kalau nggak ada, barangkali kalau mau pergantian hari jamnya nanti bisa di grup ya. Kemudian untuk yang pertemuan hari ini mungkin saya akhiri dulu. Silahkan mungkin istirahat sebentar. Lumayan ada sekitar berapa menit nih? 15-an menit lebih ya. Nanti habis itu kuliah Pak. Oke, baik Bapak Ibu, saya akhiri dulu untuk pertemuan kita hari ini. Selamat malam, selamat menyiapkan kuliah yang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.